Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar matematikanya? Oke, hari ini saya masih membahas materi di bab pola bilangan. Nah, untuk kelas 8 semester ganjil. Adapun materi hari ini adalah barisan bilangan mengenai menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan. Oke, langsung saja kita simak videonya. Baiklah, materi kita hari ini adalah barisan bilangan. Nah, apa itu barisan bilangan? Jadi, barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut aturan tertentu. Biasanya dilambangkan dengan UN. Secara matematis, barisan bilangan dituliskan sebagai berikut: U1, U2, U3, sampai dengan UN. Dengan UN adalah suku ke N dan N anggota dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kedudukan bilangan-bilangan pada barisan bilangan itu disebut dengan suku-suku barisan. Berdasarkan barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN, maka U1 itu merupakan suku pertama, U2 merupakan suku kedua, U3 merupakan suku ketiga, sampai dengan UN merupakan suku ke N. Nah, sebagai contoh, diketahui barisan bilangan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa U1 atau suku pertamanya itu adalah 0, kemudian U2 atau suku keduanya itu adalah 2, kemudian U3 atau suku ketiganya itu adalah 4, kemudian U4 atau suku keempatnya itu adalah 6, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, dari U1 ke U2 atau dari 0 ke 2 itu ditambahkan dengan 2. Ya, 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian dari U2 ke U3 yaitu 2 ke 4. Nah, itu dari 2 ke 4 juga ditambah dengan 2. Kemudian dari U3 ke U4 itu juga ditambah dengan 2. Nah, di sini terlihat ya bahwa barisan bilangan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya itu memuat pola menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Kemudian contoh lain, diketahui barisan bilangan 100, 90, 80, 70, dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa U1 atau suku pertamanya itu adalah 100, kemudian U2 atau suku keduanya itu adalah 90, kemudian U3 atau suku ketiganya itu adalah 80, dan U4 atau suku keempatnya itu adalah 70. Nah, sekarang kita lihat ya, dari U1 ke U2 yaitu dari 100 ke 90 itu kan dikurang dengan 10. Kemudian dari U2 ke U3 atau dari 90 ke 80 itu juga dikurang dengan 10. Kemudian dari U3 ke U4 yaitu dari 80 ke 70 itu juga dikurang dengan 10. Sehingga barisan 100, 90, 80, 70, dan seterusnya itu memuat pola mengurangkan 10 pada suku sebelumnya. Nah, itu tadi ya pengertian dari barisan bilangan beserta dengan contohnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan.
Untuk menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan, maka kita harus tahu terlebih dahulu pola dari barisan bilangan tersebut. Oke, perhatikan contoh soal yang pertama berikut. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Oke, untuk penyelesaiannya adalah, nah diketahui ya tadi barisannya itu adalah 2, 5, 8, dan 11 dan seterusnya. Nah ini berarti ya bahwa U1-nya itu adalah 2, U2-nya itu adalah 5, U3-nya itu adalah 8, dan U4-nya itu adalah 11. Baiklah, kita akan mencari pola dari barisan ini. Nah, perhatikan dari 2 ke 5 ini ya. Nah, 5 itu didapat dengan cara menambahkan 3 pada suku sebelumnya, yaitu 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Berarti bisa kita tuliskan di sini itu ditambah 3. Nah selanjutnya 8. Nah 8 ini didapat dengan cara menambahkan 3 pada suku sebelumnya, yaitu 5 ditambah 3, hasilnya itu adalah 8. Jadi bisa kita tuliskan juga di sini itu ditambah dengan 3. Nah selanjutnya 11. 11 ini didapat dengan cara menambahkan 3 pada suku sebelumnya, yaitu 8 ditambah 3, hasilnya 11. Sehingga bisa kita tuliskan di sini juga ditambah dengan 3. Nah, dari sini ya terlihat bahwa pola bilangan pada barisan ini itu teratur, yaitu ditambahkan dengan 3 pada suku sebelumnya. Nah, dengan demikian, untuk mendapatkan 3 suku berikutnya, kita akan menambahkan 3 pada suku sebelumnya. Nah, dari sini maka didapat 11 ditambah dengan 3 adalah 14. Kemudian 14 kita tambahkan dengan 3, hasilnya adalah 17. Kemudian yang terakhir 17 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 20. Jadi 3 suku berikutnya dari barisan 2, 5, 8, 11 adalah 14 untuk suku kelimanya, kemudian 17 untuk suku keenamnya, dan 20 untuk suku ketujuhnya. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui barisan bilangan 25, 18, 11, 4, dan seterusnya. Tentukan U1, U2, U3, dan U4-nya. Kemudian tentukan 3 suku berikutnya. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ya diketahui bahwa barisan bilangannya itu adalah 25, 18, 11, 4, dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa U1-nya itu adalah 25, kemudian U2-nya itu adalah 18, kemudian U3-nya itu adalah 11, dan U4-nya itu adalah 7. Nah, di sini kita akan mencari pola dari barisan bilangan ini. Perhatikan suku pertama dan suku kedua ini, yaitu 25 dan 18. Nah, di sini terlihat bahwa dari 25 ke 18 itu dikurang dengan 7. Jadi ya 25 dikurang 7 itu hasilnya adalah 18. Jadi bisa kita tuliskan di sini itu negatif 7. Nah selanjutnya dari 18 ke 11 juga sama dikurang dengan 7. Karena 18 dikurang 7 itu hasilnya adalah 11. Jadi kita tuliskan di sini itu negatif 7. Nah kemudian dari 11 ke 4 juga sama, yaitu dikurang dengan 7 juga. Karena ya 11 dikurang dengan 7 itu hasilnya adalah 4. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dengan negatif 7. Jadi dari sini ya terlihat bahwa pola untuk barisan ini adalah dengan mengurangkan 7 pada suku sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan suku kelima, maka 4 ini kita kurang dengan 7, hasilnya itu adalah negatif 3. Kemudian untuk suku keenamnya, negatif 3 dikurang dengan 7, hasilnya adalah negatif 10.
Kemudian untuk suku ketujuhnya, negatif 10 dikurang dengan 7 hasilnya adalah negatif 17. Jadi, tiga suku berikutnya dari barisan ini adalah U5-nya negatif 3, U6-nya negatif 10, dan U7-nya itu adalah negatif 17. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan 12, 36, 108, 324, dan seterusnya. Tentukan U1, U2, U3, dan U4-nya. Kemudian tentukan tiga suku berikutnya. Oke, penyelesaiannya adalah, nah, karena diketahui barisannya itu tadi adalah 12, 36, 108, 324, maka U1-nya itu adalah 12, kemudian U2-nya itu adalah 36, U3-nya itu adalah 108, dan U4-nya itu adalah 324. Nah, selanjutnya kita akan mencari pola yang terbentuk dari barisan ini. Oke, perhatikan ya, dari 12 ke 36 ini itu terlihat bahwa 12 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 36. Jadi di sini kita tuliskan dikali 3. Nah, selanjutnya dari 36 ke 108 ini sama juga dikali dengan 3, yaitu 36 dikali 3 hasilnya adalah 108. Kemudian selanjutnya dari 108 ke 324 ini juga dikali dengan 3, yaitu 108 dikali 3 itu hasilnya adalah 324. Nah, dari sini terlihat bahwa pola yang terbentuk dari barisan ini teratur, yaitu untuk mendapatkan suku berikutnya itu kita harus mengalihkan 3 pada suku sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh ini berarti kita gunakan pola dikali dengan 3. Oke, kita cari untuk suku yang kelima, maka ya 324 ini kita kali dengan 3, hasilnya itu adalah 972. Kemudian untuk suku yang keenamnya, 972 ini kita kali dengan 3, hasilnya itu adalah 2916. Kemudian suku ketujuhnya ini berarti 2916 ini kita kali dengan 3, maka hasilnya itu adalah 8748. Jadi, tiga suku berikutnya dari barisan ini adalah U5-nya itu adalah 972, kemudian U6-nya itu adalah 2916, dan U7-nya itu adalah 8748. Berikutnya contoh soal yang keempat. Diketahui barisan bilangan 625, 125, 25, 5, dan seterusnya. Tentukan U1, U2, U3, dan U4-nya. Kemudian tentukan tiga suku berikutnya. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari barisan ini ya, maka didapat bahwa U1-nya itu adalah 625, kemudian U2-nya itu adalah 125, kemudian U3-nya itu adalah 25, dan U4-nya itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari pola yang terbentuk dari barisan bilangan ini. Oke, kita coba terlebih dahulu dari 625 ke 125 itu terlihat dikurang dengan 500. Kemudian dari 125 ke 25 itu dikurang dengan 100, dan dari 25 ke 5 itu dikurang dengan 20. Nah, di sini terlihat ya bahwa polanya itu tidak teratur, sehingga kita harus mencari pola lain selain menambahkan atau mengurangkan, sehingga nanti akan terbentuk pola yang teratur. Jadi ya, untuk pola ini kita tidak bisa menggunakan untuk mencari suku berikutnya.
Nah, selanjutnya misalkan kita coba dengan operasi pembagian atau perkalian. Nah, karena ini suku pertamanya itu lebih besar dari suku kedua, maka di sini kita gunakan pembagian. Nah, dari 625 ke 125 ini dibagi dengan 5, yaitu 625 dibagi dengan 5 hasilnya itu adalah 125. Nah, selanjutnya ya, dari 125 ke 25 ini juga sama dibagi dengan 5, yaitu ya, dari 125 dibagi dengan 5 hasilnya itu adalah 25. Nah, kemudian dari 25 ke 5 juga dibagi dengan 5, yaitu 25 kita bagi dengan 5, maka hasilnya itu adalah 5. Nah, sehingga di sini terlihat ya bahwa polanya ini sudah teratur ya, yaitu dibagi 5. Sehingga untuk mendapatkan suku berikutnya itu adalah dengan cara membagi 5 suku sebelumnya. Nah, dengan demikian untuk mendapatkan suku kelimanya, maka 5 ini kita bagi dengan 5, hasilnya itu adalah 1, berarti suku kelimanya itu adalah 1. Kemudian untuk suku keenamnya, maka 1 ini kita bagi dengan 5, hasilnya itu adalah 1/5. Berarti suku keenamnya itu adalah 1/5. Kemudian untuk mencari suku ketujuhnya itu berarti 1/5 ini kita bagi dengan 5, hasilnya itu adalah 1/25. Jadi, 3 suku berikutnya dari barisan 625, 125, kemudian 25, kemudian 5, dan seterusnya itu adalah suku kelimanya itu adalah 1, kemudian suku keenamnya itu adalah 1/5, dan suku ketujuhnya itu adalah 1/25. Berikutnya contoh soal yang kelima. Diketahui barisan bilangan 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Tentukan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempatnya. Kemudian tentukan 3 suku berikutnya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, barisan bilangannya tadi itu adalah 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jadi ya, U1-nya itu adalah 2, U2-nya itu adalah 3, U3-nya itu adalah 5, dan U4-nya itu adalah 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari pola dari barisan bilangan ini. Nah, perhatikan suku pertama dan suku kedua ini, yaitu ya dari 2 ke 3. Nah, dari 2 ke 3 itu kan ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya dari 3 ke 5 ini ditambah dengan 2. Kemudian dari 5 ke 8 ini ditambah dengan 3. Nah, di sini polanya itu terlihat berbeda ya, yaitu ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Nah, akan tetapi dari pola ini bisa kita lihat bahwa angka ini itu berurutan, sehingga kita bisa mencari lagi selisih untuk yang ini. Nah, perhatikan ya, dari 1 ke 2 itu kan ditambah dengan 1. Kemudian dari 2 ke 3 juga ditambah dengan 1. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa polanya itu sudah mulai teratur, yaitu ditambah 1, ditambah 1. Nah, berdasarkan penjelasan ini, untuk pola ini yaitu 1, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah 3, ini dinamakan pola tingkat 1 ya, yang ini itu pola tingkat 1. Sementara untuk baris yang kedua ini dinamakan dengan pola tingkat 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa barisan bilangan berselisih tetapnya itu ada di pola tingkat 2-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari barisan bilangan untuk pola tingkat 1-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini tadi selisihnya itu adalah plus 1, maka
3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi untuk mencari suku kelimanya itu adalah 8 ditambah 4 hasilnya 12. Nah, selanjutnya kita cari lagi pola tingkat 1 ini, yaitu 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Berarti suku ke-6-nya itu adalah 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Kemudian di pola tingkat 1 ini 5-nya kita tambahkan dengan 1 lagi sehingga hasilnya itu adalah 6. Berarti untuk mencari suku ke-7-nya itu adalah 17 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 23. Jadi didapat bahwa 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 3, 5, 8 adalah 12, 17, dan 23. Selanjutnya contoh soal yang ke-6. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 3, 6, 8, 10, 13, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya silahkan kalian simak baik-baik. Nah, berdasarkan barisan ini ya, maka bisa kita tuliskan bahwa suku pertamanya itu adalah 2, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 6, suku keempatnya adalah 8, suku kelimanya adalah 10, dan suku keenamnya itu adalah 13. Nah, dari sini kita akan lihat pola dari barisan ini. Nah, kalian lihat ya, dari 2 ke 3 itu kan ditambah dengan 1. Kemudian dari 3 ke 6 itu ditambah dengan 3. Kemudian dari 6 ke 8 ditambah dengan 2. Dari 8 ke 10 ditambah dengan 2. Dan dari 10 ke 13 itu ditambah dengan 3. Nah, dari sini terlihat bahwa polanya ini tidak tetap. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan pola ini untuk mencari suku berikutnya. Kalaupun kita mau mencari pola tingkat 2-nya, ini sudah terlihat jelas ya bahwa polanya juga tidak akan tetap. Apalagi untuk pola perkalian ataupun pembagian. Nah, untuk kasus barisan seperti ini, kita bisa melewatkan satu suku untuk mendapatkan pola yang tetap. Nah, perhatikan suku ke-1 dan suku ke-3 dengan melewatkan U2 atau suku ke-2. Sehingga kita dapatkan ya di sini bahwa dari 2 ke 6 itu ditambah dengan 4. Selanjutnya, perhatikan suku kedua dan suku keempat dengan melewatkan suku ketiga. Sehingga kita dapatkan bahwa dari 3 ke 8 itu ditambah dengan 5. Selanjutnya, dari suku ketiga ke suku kelima itu kita melewatkan suku keempat. Jadi kita dapatkan bahwa dari 6 ke 10 itu ditambah dengan 4. Kemudian berikutnya untuk suku keempat dan suku keenam dengan melewatkan suku kelima, kita dapatkan bahwa dari 8 ke 13 itu ditambah dengan 5. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa barisan ini memiliki pola yang tetap. Untuk suku-suku ganjil, polanya itu ditambahkan dengan 4 pada suku sebelumnya, sedangkan untuk suku-suku yang genap, polanya itu dengan menambahkan 5 pada suku sebelumnya. Sehingga untuk mencari suku ke-7 yang merupakan suku ganjil, maka 10 kita tambahkan dengan 4, hasilnya itu adalah 14. Jadi suku ke-7-nya itu adalah 14. Kemudian untuk mencari suku ke-8 yang merupakan suku genap, maka 13 kita tambahkan dengan 5 sehingga didapat suku ke-8-nya itu adalah 18. Nah, terakhir untuk mencari suku ke-9 yang merupakan suku ganjil, maka 14 ini kita tambahkan dengan 4 sehingga hasilnya itu adalah 18. Jadi, untuk barisan ini ya kita gunakan pola sistem lompat satu suku. Sehingga 3 suku berikutnya dari barisan ini adalah 14, 18, dan 18.
Selanjutnya, contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal yang ketujuh. Tentukan tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Oke, berikut penjelasannya ya. Nah, dari barisan ini yaitu 1, 8, 27, 64 didapatkan bahwa suku pertama itu adalah 1, suku keduanya adalah 8, suku ketiganya itu adalah 27, dan suku keempatnya itu adalah 64. Nah, sama seperti pada soal-soal sebelumnya tadi ya, maka kita harus mencari pola dari barisan bilangan ini. Nah, pertama kita coba dengan pola penjumlahan atau pengurangan sehingga didapat pola sebagai berikut. Nah, ini polanya ya. Nah, dari pola ini terlihat ya bahwa polanya itu tidak tetap. Sehingga kita tidak bisa menggunakan pola ini untuk mencari tiga suku berikutnya. Nah, kemudian kita coba pola lain yaitu perkalian atau pembagian. Nah, ini juga sama ya. Kemudian untuk pola yang lompat satu, nah kita juga tidak bisa ya menggunakan pola lompat satu karena ya suku yang diketahui di sini itu cuma ada 4. Sehingga cara lainnya itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk suku pertamanya yaitu 1, itu berarti ya 1 dikali 1 dikali 1. Nah, selanjutnya untuk suku keduanya yaitu 8, itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya kan 8. Nah, selanjutnya untuk suku ketiga yaitu 27, itu artinya 27 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu suku keempat adalah 64. Itu artinya 64 itu kan sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Nah, maka ya untuk suku pertama ini bisa kita tuliskan menjadi 1 pangkat 3. Kemudian untuk suku keduanya bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian untuk suku ketiganya ini bisa kita ganti dengan 3 pangkat 3. Dan untuk suku keempatnya bisa kita ganti dengan 4 pangkat 3. Nah, berdasarkan pola ini ya, maka untuk mencari suku kelimanya itu adalah dengan cara memangkatkan 5 dengan 3, yaitu 5 dipangkatkan dengan 3. Sehingga didapat suku kelimanya itu adalah 125. Kemudian untuk suku keenamnya itu berarti kita pangkatkan 6 dengan 3 sehingga didapat hasilnya itu adalah 216. Nah, selanjutnya untuk suku yang ketujuh yang terakhir berarti di sini kita dapatkan dengan cara 7 kita pangkatkan dengan 3 sehingga didapat 343. Nah, jadi ya, tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 8, 27, 64 adalah 125, kemudian 216, dan 343. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini mengenai barisan bilangan untuk subbab menentukan tiga suku berikutnya dari barisan bilangan. Semoga pembahasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.